Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sudah berada di Jalan Raya Bogor. Tepatnya ada di belakang kantor kecamatan Keramat Jati. Saya akan menelusuri dan sekaligus berziarah ke makam Datuk Tunggara yang merupakan salah satu penyebar agama Islam yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Tanah Betawi di wilayah Kampung Makassar ini. Menurut catatan sejarah masyarakat Betawi, tokoh penyebar Islam di Betawi pada tahun 1418 sampai 1527 Masehi sangat gencar melakukan dakwah. Sehingga pada masa itu penyebaran Islam di Betawi mendapatkan perlawanan keras dari penganut agama lokal. Akibatnya terjadi peperangan antara pihak Islam dengan penganut agama lokal yang dibawa pimpinan Prabu Surawisesa. Negara yang terlibat peperangan itu salah satunya berasal dari pasukan Datuk Tunggara. Di Pulau Jawa, Datuk Tunggara kemudian memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada Pangeran Jayakarta. Kemudian dengan beberapa datuk-datuk lain yang berada di Betawi yang sudah menyebarkan agama Islam. Tempat inilah Datuk Tunggara menetap dan mulai mempersilakan orang menempati daerah kekuasaan hingga menjadi sebuah perkampungan. Dan ditemani seorang bapak yang baik hati, saya berjalan menuju makam yang letaknya berada di antara rumah-rumah penduduk. Ini adalah area makam Datuk Tunggara yang sudah dipugar berbentuk sebuah rumah dengan satu pintu. Di samping makam ini ada rumah yang merupakan tempat tinggal dari juru kunci makam Datuk Tunggara ini. Kalau dilihat dari mata batin, ada seekor ular hitam yang berjaga mengelilingi makam ini. Menurut penuturan penjaga makam, bila malam Jumat kadang suka terdengar suara kuda. Dan bila dilihat dari penerawangan saya, suara kuda itu berasal dari kuda hitam tunggangan dari Datuk Tunggara. Ada hal-hal mistis yang pernah dialami oleh juru kunci yang menjaga makam ini. Dan saya akan mencoba menanyakan hal-hal mistis apa saja yang pernah dialami oleh juru kunci penjaga makam ini. Hari ini saya sedang bersama dengan Ibu siapa Bu? Sri Gunarti. Sri Gunarti. Tati aja deh kalau enggak. Oh iya. Tati dan. Jadi ibu ini adalah dari pengurus makam dari Datuk Tunggara ini. Dia sebelumnya mungkin dari orang tuanya Bu ya, turun temurun ya. Jadi juru kuncinya Bu ya. Oh ya Bu, saya mau tanya, Ibu kan jaga makam di sini. Ibu pernah menemui atau mendengar hal-hal yang mistis gak di makam Datuk Tunggara ini? Ya itulah udah kira-kira jam 1-an dah. Iya. Jam 1 malam tuh Bu. 1 malam. Oh. Kalau nggak salah itu malam Jumat. Ibu terus Nah itu saya melihat kayak gemeter langsung saya masuk. Iya. Nah, tadi kan tidur di sini nih depan Pak Jinan sih bangku kan gerak tuh. Iseng langsung saya kayak gimana gitu. Iya. Iya. Tapi Ibu ngeliat wujud kudanya nggak? Enggak, cuma Enggak. pas ada suara aja. Saya nggak berani Iya. sih ngomong gini nggak berani. Iya. Jadi kayak trauma gimana sih? Iya. Iya. Oke deh Bu. Jadi selain itu ada lagi nggak yang Ibu lihat atau Ibu dengar hal-hal yang mistis di daerah sini, maksud di dekat makam ini? Enggak, yang saya tahu kemarin ada orang jarah nih, bukan mistis nih ya. Iya. Ada orang jarah. Ini gini hari siang nih. Iya. Kira-kira jam 12 mungkin dia dari jam 11 kali ya. Enggak pas aja. Dia dapat keris. Itu mungkin enggak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba duduk, nah yang dikasih keris kok bukan emak-emak. Kalau kan istilahnya saya yang gunain apa maksudnya buat apa nih? Gitu. Nggak ada maksudnya tuh. Iya. Masa sih buat ini orang kan nggak mungkin buat salah gunakan. Iya. Kan mungkin suruh dirawat atau Iya, bagaimana mungkin karena pusaka ya Bu ya. pusaka ada pendek Pusaka segini. peninggalan dari Pokoknya beliau. kayak golok gimana gitu Iya. kecil. Nah, Iya. loh, nih saya dapat langsung dia nunjukin saya. Oh iya. Itu. Itu yang bikin makan. Masalahnya Iya, iya. mungkin suruh dirawat. Biasanya dirawat itu Bu, itu nanti dicuci setiap Iya. seminggu sekali kalau nggak salah malam Kan Jumat. satu Kalau surau. dibawa ke orang pinter nih Iya. taruhlah kayak Joko Bono, coba deh disuruh seminggu sekali tapi malam Jumat misalnya Kamis ntar malam dicuci. Iya. Tapi semprotnya pakai minyak wangi yang mahal. Iya. Itu biasa Bu kalau kayak gitu malam satu surau Bu. Kayak gitu. Oh ya Bu, selain itu tadi ada cerita yang lain Bu yang
yang berbau mistis Bu di makam ini. Oh, nggak ada. Yang tadi Ibu bilang tadi itu apa? Yang katanya ada yang kesurupan. Itu kira-kira jam berapa tuh Bu? Waktu itu dia datang. Siang lah kira-kira jam 12 deh Jam kayaknya. 12 berapa orang tuh Bu ya? 4. 4. Mereka datang berziarah kemari. Terus bagaimana cerita bisa jadi ada salah satunya yang kesurupan tuh Bu? Iya. Nah terus ya begitu itu ya saya, karena saya nggak bisa untuk masuk, takutnya ntar sangkanya songong, maksudnya mau disadarin gitu. Kesurupannya Masalahnya, apa Bu ya? Kesurupan apa tuh Bu? ya itu macannya dia, Oh, macan. Terus dia geletak masuk, Oh begitu. makanya serem deh. Terus saya lari, saya ngomong. Iya. Saya lihat sangat tengok nih mereka yang jaga ini nggak ada, mungkin lagi nganter kan ininya kerja nih anaknya si Eca tuh yang bontot kan kerja, Iya. mungkin lagi nganter dia kan. Oh gitu. Kan kalau bidan masuk siang. Oh Jadi jadi kan sebelumnya katanya dia tuh dia punya cincin itu dilepas ditaruh kayaknya. ya Taruh. dekat samping makam itu. Kalau kata saya itu kesalahan dari dia nih si cincin. Oh. Nah mungkin kalau kata saya, kalau kata orang pintar tuh ada pemakainya. Jadi ada Harusnya pegangan. nggak boleh dibawa sembarangan, apalagi ke Iya. makam. Iya. Kadang orang pacaran aja suruh duduk di luar. Iya. Apalagi lagi main, tambah Iya. parah lagi suruh di luar. Iya benar Bu. Namanya kan kita biarpun ke makam namanya kan bertamu ya Bu ya. Harus mempunyai etika sopan santun ya Bu ya. Jadi kita kan namanya biarpun istilahnya dia lain alam tapi kita harus punya sopan santun ya Bu ya di tempat dimanapun ya Bu ya. Tahu ada Jadi- saya buka pintu tuh. Katanya permisi Bu, kayak tadi kan Ibu. Iya. Bu ya. Iya. Nah, itu kan tahu Iya. ada bahasanya. Iya. Ini mau enggak? Iya. Iya Bu. Jadi ya mungkin itu sebagai pelajaran buat siapapun yang mungkin yang berziarah atau pergi ke tempat-tempat yang baru, mungkin biar sebelum kita masuk ke dalam daerah itu bisa sebelumnya mengucapkan salam ya Bu ya. Iya. Permisi ya, namanya kan di tempat yang baru Bu ya. Namanya bertamu tuh harus mempunyai sopan santun dan etika ya Bu ya. Oke Bu, makasih Bu ya Iya. atas waktunya Bu ya. Hmm. Terima kasih ya Bu.